Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 8? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Dan selamat pada kalian yang sudah naik kelas. Ibu ucapkan pada kalian semua. Kali ini berjumpa lagi bersama Ibu di via online. Kita belum boleh bertatap muka secara langsung di kelas sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sebelum memulai materi pada teks berita, Ibu ingin mengingatkan pada kalian semua untuk selalu mengisi daftar hadir melalui Google Form. Dan bukan hanya itu saja, kalian harus selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan sebaik mungkin. Karena Ibu akan mengisi daftar hadir kalian dan menilai setiap minggunya tugas yang telah kalian selesaikan. Langsung saja kita masuk pada materi. Bab 1, teks berita. Pada materi ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian berita dan mengidentifikasi unsur-unsur sebuah teks berita yang telah kalian dengar dan yang telah kalian baca. Pada struktur dan kaidah teks berita memudahkan kita untuk mengelolanya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Berita-berita tersebut berperan sebagai sumber ilmu dan penambah wawasan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, jika seseorang menguasai suatu berita atau suatu informasi, maka dialah yang akan menguasai dunia. Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mendengar kata berita? Ya, jelas saja kalian pernah mendengar kata berita. Tapi, apakah kalian mengetahui pengertian dari berita tersebut? Ya, langsung saja kita melihat pengertian berita. Pengertian berita. Berita adalah sebuah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Selain pengertiannya, ada juga kegunaan berita. Kita simak berikut ini. Kegunaan berita yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan dan penambah wawasan. Selain itu, kegunaan berita berguna untuk 1. Menambahkan kosakata yang jarang kita temui atau kosakata baku dan tidak baku. 2. Menambahkan dan memperluas wawasan. 3. Menambahkan informasi terbaru dari dunia terkini. 4. Melatih kemampuan berbahasa Indonesia. 5. Menambahkan kemampuan untuk belajar membaca. Selanjutnya, pada berita terdapat sumber-sumber informasi. Yuk kita lihat. Pada sumber informasi terbagi menjadi dua, yaitu sumber informasi lisan dan sumber informasi tertulis. Sumber informasi lisan adalah sumber informasi yang diterima melalui kata-kata yang diucapkan atau perkataan. Sedangkan sumber-sumber informasi lisan meliputi sumber informasi audio dan sumber informasi audiovisual. Ada beberapa contoh sumber informasi lisan, yaitu seminar, diskusi, wawancara, dan siaran YouTube, serta lain-lain. Hal-hal yang terpenting di dalam sebuah teks berita yaitu unsur-unsur sebuah berita. Kalian tahu unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam sebuah berita? Pada unsur-unsur berita menggunakan rumus 5W1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Keenam pertanyaan tersebut merupakan cara tepat menemukan unsur-unsur berita.
Keenam unsur berita itu dapat disingkat dengan adiksimba untuk memudahkan di dalam mengingatnya. A. Apa, di mana, K. Kapan, si siapa, M. Mengapa, bagaimana. Berikut beberapa contoh untuk menentukan unsur-unsur sebuah berita. Pada contoh terdapat sebuah teks, maka perhatikan teks tentang peristiwa menjelang Lebaran pada bagian ini. Teks tersebut ternyata memiliki keenam unsur-unsur, yaitu sebagai berikut. Pada pertanyaan 1. Peristiwa apa yang terjadi? Pada unsur-unsur berita terdapat padatnya pelabuhan Merak. 2. Pada pertanyaan, siapa yang mengalami peristiwa itu? Pada unsur-unsur berita terdapat truk-truk pengangkut barang non-sembako. Supaya kalian lebih mengerti dan memahaminya, untuk pertemuan pembelajaran daring pertemuan pertama ini, Ibu hanya menjelaskan mengenai unsur-unsur sebuah berita. Setelah kalian menyimak mengenai materi teks berita, yaitu unsur-unsur sebuah berita, maka kalian harus mencatat materi tersebut dan mengerjakan tugas yang Ibu tampilkan sebagai berikut. Untuk tugas yang harus kalian kerjakan yaitu pada kegiatan 1.1 dari nomor 1 sampai nomor 5 dan kegiatan 1.2 dari A serta B. Untuk pertemuan kali ini, jika ada yang kurang paham, maka langsung saja WhatsApp secara personal ke Ibu. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian telah mengerti dan memahami mengenai unsur-unsur teks sebuah berita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.